Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut sekarang ngaji balaghah, Jawahirul Balaghah. Mudah-mudahan wifi nggak trouble, nggak ngajak berantem. Namun sebelumnya, karena malam Senin, kalian biasa minta duit, ya udah maju sini, cepetan. Bayaran SPP. SPP udah semuanya maju. Kalau emang lu pengen duit, kalau nggak mau ya nggak ngapa, ya kan? Lu bayarannya 350. Itu lu lihat tuh 350 ya kok mendapat korting, ya kan? Udah ngebut ini nggak lama-lama. 300 ini dulu dihabisin dah. Tuh 2, 3. Berarti kali 3 500 berapa tadi? Tuh 2, 3, 4, 5 550, ya kan? Udah lo jatahnya 15 saya udah. Nih 500 majuan 550 duit tuh lihat harusnya berapa. Nah kalau 350 kan sejuta sekian kan, 1.100.000. Nah, ini buat ini. Oke, yang rajin awas hilang. Oke, terus apa? Ini Dipa duluan. Dipa 125 kali 3 375. Oke, ini pegang dulu 375. Ya udah gua kasih 400. Tuh 2, 3, 4. Minta bonnya 400 tuh. Makanya kalau ini majuan. Lah kan itu sisa 25 buat lu. Lu ngapa lagi? Masih nagih duit. Ali katanya mau. Udah maju. Lu tadi bayaran apa? SPP ya? Lu siapa namanya? Fitri. Udah ntar dulu ini dulu biar anu. Udah majuan Aska. Kan dibilangin Aska duluan tadi. Lu ngajal ke depanan. Lu 115 kali 3 berarti 345. 350 kan masih sisa goceng. Ini buat jajan. Buat beli es ya. Beli es gak? Kalau beli es gak gua kasih lu. Nih 360 berarti SPP-nya 3 bulan. Ntar diserahin aja sama Yusuf. Yusufnya ngapain sekarang? Alah, datang sakit mau ngapain? Lu kok sama beli es yang banyak ya 360. Nih serahin ke Yusuf Aska ya biar nggak hilang, takutnya hilang. Udah sini lo. Mardin Erwin Boy mau. Lu Boy mau sama bel apa? Benar. Kali 3 300. Duit habis gue dong. Lu duit yang jelek dulu aja dah. Lu orang jelek. Tuh 2, 3. Buat beli es. 315. Kasihin Asandi. Oke, langsung kasih sekarang, kecuali yang itu. Fitri Aziza, lu berapa? Lu emang kelas apa? Masa 100 emang ada tulisannya? Disuruh siapa? Ibu siapa? Masa San? Lu jangan bohong lu. Lu denger Santi no. Ngerti?
50 bener. Tuh, denger gak? Apa jangan-jangan lu korupsi buat beli itu? Udah kalau gitu gua kasih aja pego. Ya enggak, daripada lu bohongin gua. Kagak bisa lu bohongin gua. 2, 3, ini jatah lu. Nih. Berapa? 200. Itu berapa tadi? Enggak apa-apa kalau itu berapa? Itu sini juga. Oh, 200. Selain nggak Santi biar nggak hilang. Apa bunga? Uang belanja. Pego. Majuan. Nih. Jatah lu. Lu udah samain aja dah. Lagi Krismon ini. Ini apa? Berapa? 300. Cuma 300 saja lu. Udah daripada bawel lu ah. Lu siapa? Lu Alvin berapa bayarannya ini? Berapa San? Udah sementara karena belum jelas lu ya, emang orang nggak jelas, ya kan? Pak Ego dulu lah, nggak sering Kak Santi ya. Nih jatah lu. Oke. Udah sana Don. Lu apa tadi? Berapa? 100? 160, ntar kembali sama jatah lu 15, berarti 175, kembali 25. Ini uang belanja. Kembali 25 tuh, oke. Lu apa orang hilang? Oh, ya. Lu apa? Nih 30. Udah sono. Ini 20 udah majuan, jangan jauh-jauh. Majuan. Kalau disuruh maju, jangan cengengesan. Gue suruh ngomongin begono lah kagak. Nih. Lu Munziri. Ini 30. Uang saya belum ya? Ya mau Don ya. Siapa yang belum? Udah semua. Udahlah. Ya nggak ada mah biarin aja, orang nggak ada ngapain cari. Oke. Tuh habis duit 11 juta tinggal segitu. Oke. Ngaji kita. Dah bismillahirrahmanirrahim. Al-mabahasul khamisu fi taqyidi bil badal. Al-mabhasul khamisu bermula pembahasan yang kelima. Fi taqyidi itu dalam mengkaidi. Udah ayo disimak. Fi taqyidi kan kemarin ada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ada itlaq, ada taqyid, gitu kan? Fit taqyidi itu dalam mengkaidi bil badali dengan badal. Nah, kenapa dalam kalimat atau dengerin nih, ini penting ini. Dalam nahwu kan ini masih dibahas ada naat, atof, taukid, badal. Nah, kemarin taukid, kemudian atof, nasak ya kan? Nah, sekarang kenapa lafadz kalimat itu kok pakai kait badal? Nah, pembahasannya di sini dalam ilmu balaghah. Sono. Amal badalu adapun bermula badal. Nah, ini fungsinya. Tolong nih. Ini supaya kalian terangsang kaitannya ngaji itu semangat. Amal badalu adapun bermula badal. Ini fungsinya badal. Dalam ilmu nahwu kan nggak dijelaskan, maksudnya dikasih penjelasannya. Nah, sekilas, pendalamnya dalam balaghah. Fayu'ta maka didatangkan apa bihi dengan badal lil maqasidi karena maksud-maksud, tujuan-tujuan, wal aghradi dan tujuan-tujuan, allati yaitu al maqasid wal aghrad,
Ya dulu yang menunjukkan apa badal alaiha atas allati. Adapun badal didatangkan tujuannya adalah untuk tujuan, untuk maksud dan tujuan yang dimasukkan oleh badal. Nanti apa penjelasannya? Nah ini bawahnya. Wayakunu dan ada apa takyid bil badal. Ada itu li ziyadati takriri untuk menambahkan penetapan. Qarrara yuqarriru takriron. Lebih mantap gambarnya. Takrir itu pemantapan. Li ziyadati takriri untuk tambahnya kemantapan wal idhohi dan penjelasan. Audhoha yudihu idhohan. Ngerti don? Biar nggak lupa mulu lo. Li'annal badala, kenapa sih kok fungsinya adalah li ziyadati takrir wal idhoh? Li'annal badala, karena sesungguhnya badal maksudun itu perkara yang dimaksud, yang dituju, bil hukmi dengan hukum, ba'da ibhamin setelah kesamaran. Nahwu hadhara ibni aliyun, hadhara datang siapa? Ibni, anakku. Nah kalau orang ngomongin anakku datang, kan nggak semuanya orang tahu anaknya orang tersebut, ya kan? Dijelaskan aliyun, yaitu Ali. Fi badalil kulli, dalam badal kul. Kul mingkul maksudnya. Orang itu hanya mempunyai anak satu-satunya. Oh dulu, kan umpamanya kalian dengar. Umpamanya Aal ini anak tunggal. Karena anak saya udah datang. Kan nggak semuanya orang tahu anaknya si A. Oh, Aal umpamanya. Ntar saya tulis contoh. Contoh yang kedua. Wanahwu safarol jundu aglabuhu. Safaro berangkat. Bepergian, maksudnya maju perang. Siapa al-jundu, bala tentara, itu Junet. Lu Junet itu tasghirnya jundun. Ngerti gak? Lah namanya bala tentara itu berani apa pengecut? Berani. Adapun Junet pengecut di bangsa sakit gigi, kagak ngaji. Itu karena lu minum esnya kurang banyak ya. Kayak Andri dong. Teh pucuk langsung bengek, ya enggak? Andre. Masa bala tentara pergi semuanya aglabuhu, nah yaitu dominannya. Aglab itu mayoritasnya, kebanyakannya al-jundu. Fi badalil kulli, dalam badal kul. Fi badalil ba'di, dalam badal ba'du min kul. Ngerti? Al-ba'di itu maksudnya mingkul. Lu gak dikasih kitabnya, nggak punya kan? Punya nggak? Nah, ya udah dengerin aja. Gua kasih kok percuma. Kayak Junet itu. Ini bengong aja. Nggak apa-apa, ntar gua beliin. Wa nahwu nafa'anil ustazu ilmuhu. Ini kan apal kalian dalam jurumiyah kan? Nafa'ani zaitun ilmuhu kalau dalam jurumiyah. Nafa'a memberi manfaat nih kepadaku. Siapa al-ustazu, Pak Guru. Al-ustaz kalau dalam bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesia, itu guru besar. Al-ustaz yang dalam kitab ini, itu bukan ustaz-ustaz yang mimpin tahlil. Paham nggak? Yang dimaksud al-ustaz dalam kitab Balaghah di sini, itu guru besar. Orang yang menguasai 17 disiplin ilmu. Sabir di bawahnya profesor. Nah kalau di kita kan kayak Seno aja karena udah mimpin tahlil, Ustadz Seno. Mundiri, Ustadz Mundiri. Andre aja kan baca doa Rebana Atina, baca Robana aja Rebana. Itu Ustadz Andri. Masya Allah. Itu Ustadz maksudnya. Nah, apa ilmunya Ustadz? Fi badalil istimali, tolong diperhatikan betul loh.
dalam badal istimal. Apa badal istimal? Yang diwengku, yang dicakup tapi nggak bagian. Kalau kepala, tangan kan bagian dari orang. Ilmu kan bukan bagian dari orang tadi, tapi dicakup dalam diri seseorang. Makanya bahasanya badal istimal. Nyambung kan? Wanahwu dan seumpama contoh wajhuka badrun. Bukan deng, Samsun. Itu badrun digantikan dengan Samsun, badal golat. Wajhuka bermula wajahmu. Duhai kekasih, kekasihnya Andri umpamanya. Itu tadi kan nggak ngaji siang, katanya apel. Rumahnya awak tadi. Ada adiknya no. Tadi ke rumah lu gak? Akhir. Andri ke rumah lu gak tadi? Kali apel ke rumahnya Wawa. Ya kan? Awas lu. Wajahmu, hai Aska. Badrun itu seperti apa Badrun? Bulan purnama, tulis rembulan. Mundini kemarin Badrun rembulan. Rembulan itu komarun. Gitu loh. Salah deng. Samsun. Nah, tuh dengerin. Itu berikutnya itu kan ada Samsun. Mata, hari mukamu bersinar seperti rembulan. Bukan. Terang banget matahari. Ya itu fi badalil golati, dalam badal golat. Wadhalika dan bermula itu membuat badal semua tadi itu liifadatil mubalaghati, untuk tujuan menekankan atau menyangatkan. Alati yaitu mubalaghah, yaktazi yang natrapi, yang mengenai, yang menuntut. Pada alati apa al-halu, kondisi atau situasi. Maka orang itu harus penting, wajib mengetahui situasi. Kalau lu nggak ngerti situasi, berarti situasu. Kan gitu kan? Nyambung nggak? Alal akil ayyakuna arifan di zamani. Itu begitu. Udah titik. Nih, gue kasih contoh satu. Itu contohnya banyak kalau ditulis semua. Ya kan? Nih. Umpamanya ada contoh nih. Hadoro ibni. Begitu orang ngomong hadoro ibni. Anakku datang. Anak laki-lakiku datang. Lah iya, kalau mukhotabnya paham siapa nama anaknya, emang anak lu siapa? Begitu hadoro ibni, ini kan orang sih paham, orang ibnun udah dimudhofkan ke ya mutakalim. Begitu disebutkan aliyun, yaitu aliyun lah. Ini kan rofa, tanda rofanya dhamma muqaddarah. Bukan muqaddarah, mana amin zuhuriha istighalul makal biharokatil munasabah. Lafat ibnu dimudhofkan ke ya mutakalim. Akan nggak boleh didomai. Masa ibni, ngerti kan? Nah, makanya aliyun. Nah, kalau dalam badal kul mingkul, ya, nah ini aliyun ini kan menjelaskan anakku ini siapa. Kan nggak semuanya mukhotob paham. Begitu disebutkan aliyun, anakku ini loh yang namanya Ali. Nah, aliyun ini kan badal, namanya mubdal. Ibni ini kan mubdal minhu. Proses penggantian ini namanya badal. Kan gitu. Ini lafaz aliyun itu menambah kejelasan, takrir kepada lafaz ibni. Nyambung kan? Nih, tolong perhatikan, kan keren. Artinya kemarin kalian belajar naat atau taukid badal,
termasuk yang berikutnya nanti ada domir fasol. Fungsinya apa? Oh itu loh kerennya. Makanya orang tuh yang tadi dari habis asar saya permak habis gara-gara si Maftuh baca salah. Tahakukun dibaca tahakokun. Oh, gua cekok sekalian lu orang tahakokun. Makanya no, kalau bisa lu jangan ngilang no. Ini yang kecil-kecil lu tolong didikti juga. Ini baru gue mau ngomong sama Yusuf. Harus digarap nahu sorob hafalan terutama. Nah pokoknya hafalan sorob itu penting sekali buat kita. Supaya, nah inilah contohnya. Nah contoh yang lain, umpamanya kalau dalam apa namanya badal ba'du mingkun kal dalam jurumiyah akal tu ar-rawifa kan gitu, sulu sahuan gitu kan. Loh ini lafaz ar-rawif dibarengi dengan sulu sahu. Saya makan roti, nggak semuanya Pak, orang rotinya gede, sepertiganya kok udah kenyang. Loh, lafaz sulu sahu itu loh menjelaskan berapa takaran roti yang dimakan. Nyambung kan? Ini artinya kan balaghah lebih berperan menjelaskan lebih gamblang kaitannya fungsi badal. Nyambung kan? Dan seterusnya. Oh gitu loh. Nah itu semua kenapa kalau hadroh ibni aliyun kaitannya badal kul mingkul harus aliyun. Kenapa ini sulusahu masing-masing wadzalika li ifadatil mubalaghah alati yaqtadi hal halu. Semua itu berdasarkan kebutuhan. Seperti kalian baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, as-siratal mustaqim itu apa? Nah kan siratal ladzina an'amta alaihim itu kan badal. Badal dari as-siratal mustaqimah. Ngerti kan? Oke. Ada yang nanya? Kalau nggak paham nanya, jangan diem aja. Lanjut. Al-mabhasus sadisu bermula pembahasan yang ke-6 itu fit taqyidi. Nah ini dalam mengkaidi, buktinya membuat takyid dengan bidhomiril fasli dengan domir fasol. Buktinya kan siapa? Mundiri salah mulu. Mana domir fasol dan mana yang bukan. Ya, iya kan? Nah kalau setelah huwa atau iya ada domir aladi atau alati, nah itu bukan lagi domir fasol. Itu namanya apa? Ya mubtada. Ngerti kan? Diperhatikan naskah. Yukta didatangkan apa bidhomiril fasli, domir fasol, domir pemisah. Diperhatikan. Li'aghradhin karena tujuan-tujuan katsirotin yang banyak. Tujuannya kalimat, tujuannya kalam ada domir fasol, itu ada tujuan yang banyak. Nah, apa aja itu? Minha, pertama awalan, minha itu diantara aghrad katsiroh, at-takhsisu bermula mengkhususkan. Tuh taksis, berarti kan nih, nanti redaksinya kalian pahami. Nahu qaulihi ta'ala itu dalam surah, tulis At-Taubah ayat 104. Nggak ada lu di situ. Kitab lu nggak ada kan? Kitab lu ada no? Oh, kitab murah, kitab gua kan mahal. Lah Darul Fikri coy, Darul Fikri Mesir deh, Libanon, bukan Darul Fikri DKI. Nah ini ayatnya. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi. Alam ya'lamu, apakah tidak mengetahui siapa mereka semua, siapa kaum? Annallaha, pada sesungguhnya Allah. Huwa, nah itu dhamir fasol. Huwa ya Allah. Tuh.
itu tujuannya adalah taksis. Maksudnya taksis bagaimana? Yakbalu itu menerima siapa Allah atau bata pada taubat an ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Tuh. Hanyalah Allah satu-satunya zat yang mau menerima taubat dari hambanya. Nyambung. Yang mainan Erwin. Lu mainan apa sih? Apa tangan lu apaan? Mainan taruh. Bilang terus serius lu. Dan begitu melulu. Lu gak pernah serius soal ikutin yang benar. Lah itu fungsinya huwa dalam ayat alam ya'lamu annallaha huwa yakbalu taubata. Itu adalah mentaksis, mengkhususkan bahwa hanyalah Allah. Taksis kan gitu tujuannya ya kan? Nah, yang menerima taubat hambanya. Yang kedua, wa minha ta'kidu taksis. Dan itu diantara agrad kasiroh ta'kidu taksisi. Kalau yang atasnya tadi taksis tok. Yang kedua ta'kidu taksis. Tulis. Menguatkan pengkhususan. Nggak usah ngeliat gua, lihat kitabnya. Ta'kidu taksisi itu menguatkan pentaksisan. Idza kana apabila ada fit tarkibi itu dalam tarkib apa mukhassisun akharu. Udah nggak usah aneh-aneh. Taruh tangan yang kiri. Mana buang. Udah nggak usah aneh-aneh. Ngerasa dewer tuh. Kenceng. Lagi. Nyenyesan dulu. Disuruh serius. Belajar latihan konsentrasi, latihan fokus. Yang gue minta dari lu kan itu doang. Nanti kalau kebiasaan. Coba kalau yang ngajar Mbah Munawi Ustadz Gopur ya kan. Lu tidur lu diantepin. Ya Andre. Lu bengong aja ngadep ke sono, diantepin. Gua mah enggak. Kenapa? Gua maunya lu bisa. Lo ngerti kan? Bukan gua membiarkan kalian. Gua nggak bisa. Harus ketat tuh. Kalau yang atas tadi adalah taksis, maka yang kedua ta'kidu taksis. Idza kana jika ada fit tarkibi itu dalam susunan kalam. Itu walaupun nggak saya jelasin begitu, kalian harus paham. Fit tarkib ay tarkibil kalami. Lu ngerti? Mundiri. No, menghidupkan seperti itu membiasakan mentakdirkan mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih itu digantikan al. Itu susahnya luar biasa. Apa mukhassisun? Perkara yang mentaksis akhoru yang lain. Kaqaulihi ta'ala. Itu seperti firman Allah Ta'ala. Innallaha huwa tawwabur rahim. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Huwa ya Allah. Nah itu. At-tawwabu. Itu zat yang banyak menerima taubatnya. Ar-Rahimu itu zat yang maha kasih sayang. Kalau yang atas alam ya'lamu annallaha huwa yakbalu taubata an ibadi, itu fungsinya hanya taksis, hanya mengkhususkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang betul-betul bisa menerima taubat dari hambanya. Oke. Nah kalau yang bawah itu kan innallaha huwa at-tawwab. Oke. Tawab itu kan kalau di atas itu kan yakbalu taubata. Cuman redaksinya yakbalu taubata. Ada taubata kan. Nah tawab itu adalah isim fa'il yang dikubah menjadi sifat mubalaghah. Fa'al. Fa'alun naumi fa'alun nauka. Fa'il yang sering saya sampaikan. Nah bukan hanya fa'al, bukan hanya tawab. Tapi ada ar-rahim kan mukhasisnya kan tawabur rahim ada dua. Nah itu fungsinya huwa dhamir fasol adalah ta'kidu takhsis. Nyambung. Loh, sedalam itu loh.
fungsi dhamir fasol. Tuh. Yang ketiga, wa minha, dan itu di antara agrad tamyizul khobar, bermula membedakan khobar anis sifati, dari sifat. Kalau ada mubtada kan biasanya makrifat, khobarnya makrifat. Nah itu kalau nggak dikasih dhamir fasol kan disangkanya sifat mausuf. Paham nggak? Nah ini contohnya nahu al-alimu huwa al-amilu bi ilmihi. Kalau nggak ada huanya, seolah-olah al-amilu naat. Ngerti nggak? Nah, fungsi dhamir fasol adalah membedakan antara khobar dari sifat. Yaitu al-alimu bermula orang alim, huwa ya al-alim. Al-amilu itu orang yang mengamalkan, bi ilmihi dengan ilmunya alim. Orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, coba kalau nggak ada huanya, al-alimu bermula orang alim, al-amilu akan ada kecenderungan yang. Nah, ngerti? Tapi begitu dikasih al-alimu huwa al-amilu, nyambung kan? No, lu odon, paham kan? Jangan manggut doang lu don. Mendiri terang tuh, Andre, terang pak, orang lampunya anu begini, terang itu bahasa Sunda, dodol, siapa lain terang, terang tuh nyahon tuh, dah gitu, mana di Kudus, orang iso ngomong Sunda ya. Aing ke Kudus, aing tiasa, oh bapak aing, keplen kok aing siar itu ya. Lu jangan ketawa-ketawa bin. Beta belajar bahasa Kupang, bahasa yang artinya turu doang. Turu tidur apa bahasa Kupangnya? Tidur bahasa Kupangnya apa? Tup. Tapi kalau kemarin ke siapa San yang kemarin anak temennya Nur itu turu juga, itu bahasa Flores. Beda-beda ternyata. Lu makan sama begitu, lihat kereta bingung. Kereta jalan tidur, larinya kencang. Bagaimana kereta diri? Jalannya bisa lebih kencang. Jewer ya, oke. Dah, sekarang udah kan baru berapa menit? Biasa kan sampai jam 11 lewat, tengah 12 ya. Sekarang kita lanjut. Dhamir fasol jelas ya. Fungsinya itu. Kita sering belajar kana wa akhwatuha. Sering belajar inna wa akhwatuha. Sering belajar dhanna wa akhwatuha. Kenapa? Dalam ilmu nahwu ada namanya amil nawasih. Fungsinya untuk apa? Nih, pendalamannya dalam ilmu balaghah. Al-mabhasus sabi'u. Bermula pembahasan yang ke-7. Dengarkan, maftuh odon. Fit taqyidi itu dalam mengkaidi. Mengkaidi tahu kan ya? Memberi embel-embel, memberi keterangan. Bin nawasihi dengan amil nawasih. Kemarin dalam bab kana wa akhwatuha udah saya tulis di papan tulis. Nawasih itu jamak dari nasikhun, pakai kha, nasi pakai sin, bukan pakai shot. Kalau pakai shot, nasihun, penasihat, nasihat. Ini nasihun pakai sin, terus pakai kha. Maka dalam ilmu apa namanya usul fikih ada atau ilmu tafsir atau mustalah hadis itu ada istilah nasih mansuh. Lu ngantuk Wipin? Iya kali ngantuk jewer lagi bidan melek mainan. Oh, at-taqyidu ya lanjut. Nih keren. Lu kalau nggak ngaji rugi no. Paham nggak? Ilmu seluas ini lu tinggalin dulu.
hanya gara-gara ngulik bikin roti, lu kalah, lu digaji berapa duit, lu udah dikasih tahu kaitannya ilmu dengan harta, menangan mana, lu takut gak makan kalau ngaji? Nah, iya kan? At-taqyidu bermula mengkaidi biha dengan nawasikh, yakunu itu ada apa at-taqyid biha lil aghradi karena tujuan-tujuan. Aghrad namanya gharadun, ya. Alati yaitu aghrad tuaddi yang mendatangkan ha pada alati apa ma'ani alfazin nawasikhi. Itu enggak usah dibahas lagi, ma'ani itu asalnya ma'aniu. Ngerti kan? Jadi semangkus. Ma'ani ya dibaca rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah karena akhirnya berupa ya. Ngerti? Itu namanya isim mangkus. Maka kalau nggak dimudhofkan ma'anin, ngerti kan? Apa ma'ani alfazin nawasihi, makna-makna lafat-lafat amil-amil nawasikh, amil yang merombak amalnya mubtada khobar. Kal istimrori seperti istimror. Apa istimror? Jalan terus menerus, istamarro gitu, continue. Kal istimrori seperti kontinuitas. Kalau Zaidun qaimun itu Zaid selalu berdiri. Tapi kalau kana Zaidun qaiman, Zaid sudah selesai berdirinya. Ngerti gak? Oh. Auli hikayatin atau auli hikayatil khali atau karena menceritakan keadaan. Auli hikayatil khali atau untuk menceritakan keadaan. Al-madhi, oh itu tadi udah saya jelaskan. Al-madhiyati yang telah lalu. Fi kana, dalam kana itu ada catatan kaki paling bawah. Fal jumlatu, maka bermula susunan jumlah. Tan akidu, itu bisa jadi apa jumlah minal ismi, dari isim. Maksudnya isim itu kan, yang dimaksud isim kalau setelah kana itu kan awalnya mubtada. Ngerti kan? Isimnya kana atau isimnya inna kan asalnya mubtada, ingat kan? Nah itu minal ismi, itu maksudnya isim, yang dimaksud ya mubtada. Kalau jatuh setelah kana atau jatuh setelah inna kan sebutannya bukan lagi mubtada, tapi al ismu. Nah ini kalau kalian nggak mempelajari ilmu nahwu dulu langsung balaghah, akan langsung gila. Ngerti kan? Lah penyebutannya langsung al ismu gitu loh maksudnya. Wal khobari, dan khobar. Au minal maf'ula ini, atau dari dua maf'ul. Al-ladzaini, nah itu isim isyarah, isim mausul. Al-ladzaini yaitu dua maf'ul. Asluhuma, yang bermula asalnya al-ladzaini, mubtadaun wa khobarun, itu mubtada dan khobar. Maf'ul awal dan maf'ul keduanya dzanna, itu kan asalnya mubtada khobar. Dzanantu Zaidan iman, kan maf'ul awal mubtada, maf'ul tsani khobar. Loh. Wa yakunu, dan jadi apa an-nasikhu amil nasih. Qayyidan, itu menjadi pengikat qayyid. Fa iza qulta, maka apabila berkata siapa kamu, ra'aitullaha akbar kullasa, ra'aitullaha akbar kulli syai'in. Itu syair itu. Terusnya apa itu? Lupa itu. Lalu saya mah hafal, orang memang itu syair. Nah, kalau kalian kan syair aja enggak ngeh. Nah, makanya syair itu penting. Ra'aitu, melihat siapa saya, Allah pada Allah.
akbar kulli syai'in, pada paling besarnya segala sesuatu. Fa maknahu, maka bermula maknanya syair ra'aitu wa akbar kulli syai'in, itu Allahu akbaru kulli syai', bermula Allah itu akbaru kulli syai', atas itu paling besarnya segala sesuatu. Ala wajhil ilmi, atas jalan pengetahuan, al ilmu itu. Lah kan ro'a, yang kan ro'a itu ada yang bimana alima, ada yang ro'a bimana basoro, ngerti ya? Itu ro'a bimana alima, gitu loh. Bahkan ada ro'a yang maknanya ngimpi, ngerti kan? Ro'a macam-macam, ada ro'a melihat, ada yang ro'a mengantuk. Alpini katanya. Kenapa lu namanya Alpini? Alah, lu ganti emang nama lu. Jangan lu, gua aja ngomong ganti, ntar gua domain mak lu. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Nah, udah. Kan tadi udah saya sebutkan, kalau Zaidun qaimun itu menjelaskan posisi berdiri yang ada pada Zaid. Kalau kana Zaidun qaiman, itu berdirinya Zaid sudah selesai, nyambung kan? Itu namanya taukid. Jadi kalimat diawali dengan kana, fungsinya menyandarkan, udah selesai. Terus yang kedua, wakat taukiti, dan seperti mengikat waktu. Taukid itu wakota yuwakitu taukitan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Loh, itu dipahami maftuh, ngerti kan? Order lu dikasih duit, tidur lagi lu. Lu dikasih duit 200, 400 sama duit sayur, tidur. Bangunin. Lu kembali nunggu ntar. Sembarangan lu. Dizamani dengan zaman muayyanin, yang ditentukan, fi nahwi dhalla, dalam seumpamanya dhalla. Dhalla menunjukkan waktu apa? Tengah hari, siang bolong bahasa kasarnya. Pas matahari di atas kepala itu dhalla. Wabata, dan bata, berarti bata apa? Semalam-malam, kan berarti diikat dengan waktu malam. Wa asbaha, apa asbaha? Masuk waktu subuh, kan pagi-pagi. Wa amsa, apa amsa? Masuk waktu wa adha, masuk waktu duka. Itu kan taukid pakai kof ya. Itu kan berarti mengikat waktu. Jelas ya? Nah, itu penting untuk kalian memahami. Wakat taukiti, dan seperti mengikat waktu, taukid. Bukan taukid pakai kaf. Kalau taukid pakai kaf, menguatkan. Ya kan? Erwin, Alvin, cuci muka. Giliran melek aja, astagfirullahaladzim. Mana buah sandi itu lam ya beres, walam ya jerek. Lu tanya sama bunga. Lu ngerti buah bunga? Nggak beres, nggak jerek. Lu ngerti jerek gak tuh? Orang Sunda nggak paham. Lu emang bisa ngomong, Pal, ngomong Sunda? Terang siap. Siap tiasa ngomong Sunda. Tiasa. Oh, atuh siap makan lam di Bogor. Jawa tiasa tuh. Untuk dodol siap. Pon indung siap mah di Jawa. Nenek siap ke di Jawa. Oh, bener lain. Oh, kunaon tuh tiasa ngomong Jawa. Urang gitu Jawa. Tiasa ngomong Sunda. Ulah serius ya. Adik bingung kan. Gue ngomong gitu sama adik, cengir aja. Aduh. Bergaul. Kalian ini ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Ambon, ada orang Manado, ada alien. Kok alien, Pak? Lu enggak alien apa? Lu lihat noh, udah menangis dia. Iya kan? Suruh ngaji, ngantuk. Biasanya udah molor kan? Tadi habis makan. Lu kenapa nangis? Matanya ngantuk gitu. Lu besok daftar sekolah. Seragamnya ada? Nggak ada. Lu ini, ya udah ntar beliin seragam, San. Lu seragam lu masih ada?
Kong. MI masih ada. Yang merah sama putih. Muat gak kalau mahal? Nggak muat. Lu punya lu ada nggak? Junet ada. Kalau lu kan rada gede kali ya. Nah, nanti gini, besok minta diantar sama siapa yang ada, apa Odin apa Maftu, ambilin ya. Kalau jadi barang nggak dipakai, ya kan? Biar buat Naal. Ayo sekolah klek. Hehe. Nah, kalau dipanggil Pak Guru, nurut, ya kan? Lu tadi sekolah dipanggil Pak Guru Al. Enggak. Kok enggak lah? Nama saya kan Al, Pak, bukan Pak Guru. Paham enggak? Mana enggak nyambung lagi. Masa model kayak Andri lu mau dipanggil Prabowo? Emang nama lu Prabowo? Kalau dipanggil Pak Prabowo enggak nengok pala ya kagak, orang nama lu Andri. Lu kagak nyambung lu. Nyambung enggak? Wah, ya udah kalau nyambung mending. Ya enggak? Jangan sampai jaga sembung bawa golok. Oke. Wakat tauqid dan seperti mengikat waktu dikhalatin dengan keadaan muayyanatin yang ditentukan fi madama dalam madama. Lah madama itu kan ma disebut ma masdariyah dzarfiyah dalam selagi langgeng. Berarti kalau nggak langgeng kan berarti udah enggak. Ngerti maksudnya? Loh gitu loh. Nah, itu kan dalam surah Maryam, wa ausoni rabbi bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Kata siapa no? Nabi Isa. Gimana ayat sebelumnya? Lupa lu. Atani Allahul kitab aja loh. Biasanya pada apa lu? Saya kok lupa awalnya itu. Lah itu. Wa ausani rabbi bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Tuhanku berwasiat untuk selalu sholat dan bayar zakat. Qala inni Abdullahi ataniyal kitabu, ya kan? Nah itu kan lanjutannya itu. Biasanya lu pada apal, diapalin seperti itu. Kalian tuh biar memang harus ada apalan ayat, itu penting. Waki aja pada kagak apal. Yasin kagak apal. Itu diapalin. Termasuk tawasul tahlil. Tawasul tahlil masih baca tuh. Baca tahlil aja masih baca, memalukan. Makanya itu penting itu. Memang harus saya kontrol langsung. Quality control. Wakal mukorobati dan seperti makna murokobah. Mukorobah. Ada yang murokobah. Itu dalam ilmu tauhid. Merasa diawasi Allah itu murokobah. Ini mukorobah. Dekat. Fikada di dalam kada. Saudaranya kana. Wakaruba dan karuba. Ada yang baca kariba. Nomor 2. Wa ausaka dan ausaka. Mananya hampir-hampir. Wakat takkidi dan seperti takkid. Menguatkan fi inna wa anna dalam inna dan anna. Wakat tasbih dan seperti tasbih menyerupakan. Itu tasbih. Setelah taksin besar. Bukan tasbih membaca subhanallah, itu tasbih. Setelah taksin. Dan akhirnya, huruf akhirnya ha, bukan ha. Ini kan tasbih. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fi ka'anna. Nah kalau dalam itu kan ka'anna zaidan asadun. Seolah-olah Zaid itu macan. Kok bukan Zaid macan. Menyerupakan Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Nggak pengecut kayak Aal. Timbang lampu mati takut sama demit. Orang sesama demit kok pakai jerit. Bodoh. Ya nggak? Hei, lu demit bukan? Masa sama demit sama gendut takut. Iseng pak, iseng. Timbang demit model kayak apa demitnya? Kepala doang tangkep. Tabok. Kan dia cuma kepala doang, nggak punya tangan. Lu kan punya tangan, tabok. Ya enggak? Tangan doang pak, lari. Lu tangkep pakai tangan, tendang pakai kaki. Lu punya tangan, punya kaki. Gigit. Lu dikasih gigi ya enggak? Masa sama demit takut.
Kaki doang Pak, tangkep pakai tangan, geblokin. Masa Jepang sama demit saya takut, ya nggak cemen, lo ya kan? Tuh begitu. Kalau Alvin takut, demitnya yang takut. Lah ini piaraan gua, kan gitu katanya. Aduh. Wakal istidroki dan seperti istidrok. Apa istidrok? Takibul kalam, loh ya kan? Nah kalau dalam bahasa Indonesia Jawanya nyusuli gunem, kalau bahasa Indonesianya meralat omongan. Wakar roja dan seperti roja. Nih, kalian kan kalau dalam nahu terbiasa kan taroji, ngerti kan? Lah taroji itu ya tafa'ala. Kalau roja yarju ya rojaan, ngerti gak maksudnya? Nah akar kata itulah pentingnya sorob. Antara taroji dengan roja ya dia juga. Antara alhamdu dengan tahmid dengan Muhammad itu ya dia juga. Cuman ada penambahan makna, penambahan huruf menjadi perubahan arti itu doang. Tapi asal katanya mah nggak beda jauh. Ngerti kan? Muhammad kayak tahmid kayak gitu loh. Hamdu kayak hamid kayak Humaidi kayak Mahmudah kayak Mahmud kayak sama aja. Ada gak namanya tahmid? Ada orang namanya tahmid, orang Pemalang, teman saya lah. Wakat tamani dan seperti tamani fi laita dalam laita. Tamani apa? Mengharapkan sesuatu yang sulit kan gitu kan. Wakal yakini dan seperti yakin, itu berarti donna, bab donna. Fi wajada dalam wajada, wa alfa dan alfa menjumpai, maknanya wajada menemukan, wujud, alfa menemukan, alfa itu maknanya sama dengan adroka. Wa daro, daro mengetahui. Wa alima tulis. Orang kitab aja nggak beli lu dikasih, dibang nulis, saya pelit. Saya sayang Pak kitabnya, lu kagak beli. Kita bang dikasih nulis, saya males nih. Wa alima dan alima. Itu alima bukan alama. Bener kayak pagi ini, pagi belum pulang kemana ini? WA saya sih katanya ngambil gendang. Wakadzonna dan seperti wakadzonni dan seperti dugaan zon. Fi khola dalam khola. Khola itu kan menduga. Za'ama menyangka, khasiba menghitung. Wakat tahawuli, bukan tahawali, tahawul. Kok bisa tahawul Pak? Tasrif. Tahawala ya tahawalu, tahawulan. Begitu kemasukan al, itu otomatis isim. Ngerti gak maksudnya? Ya itu jadinya masdar. Nah, kalau nggak ada alnya, nah itu ada kemungkinan tahawala, ada kemungkinan tahawul. Tapi kalau ada alnya udah pasti tahawul, masdar. Itu udah rumus. Walaupun saya nggak baca, nggak memegang kitab, nggak ngeliat kitab, kalian baca kok salah ya ketahuan. Bukan saya pinter, enggak, rumusnya seperti itu. Ngerti kan? Begitu loh. Fit takhoda dalam takhoda, nah itu kan ittakhadtu ad-dina ibrikon, kan gitu kan? Saya jadikan tanah liat menjadi kendi. Wa ja'ala dan ja'ala, wa sobaro dan sobaro. Udah titik. Lanjut. Wah, udah dah. Kalau yang besok itu rumit tuh. Takyid bisarti. Tapi kalau mau lanjut saya masih siap aja. Nah, cuman membedakan itu yang bawahnya itu. Al-farqu baina inna wa iza walau. Itu termasuk pelajaran hebat. Udah Senin depan. Aku dikit banget ngajinya, ya lumayan lah 54 menit. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang nanya, tolong mutolaah Munziri, termasuk Seno, Odon, Maftuh, Andre, Aska. Ya kan? Kemarin kalian hanya belajar
naat, atof, taukid, badal. Sekarang pendalaman. Kemarin kalian mendengar istilah domir fasol. Sekarang apa fungsinya domir fasol? Tadi udah dijelaskan. Ada taksis, ada takkidut, taksis. Itu harus paham kalian. Terus yang diantaranya adalah untuk membedakan antara mubtada antara khobar dari sifat, ya kan? Termasuk bahas kana, bahas inna, bahas donna. Fungsinya apa? Lihat kasihan banget kan kalau ngeliat Alvin ngantuk begitu kan, sedih banget. Teman kalau ngeliat dialognya kadang-kadang kan pengen getok kita. Ngantuknya begini. Ada Alvin. Nah, di situ fungsinya pentingnya deres, murojaah. Santi sampai Senin, lu subuh eksekusi. Anak-anak kecil, paham nggak? Wajib kalau memang ini yang anak cowok sama Munjiri sama Odon tidur di bawah. Ngerti? Nggak ada yang di atas-atasan. Nanti kalau ada pakih juga suruh tidur ke bawah. Loh. Jadi jadikan dan usahakan sebelum subuh kalian bangun. Gak usah saya bangunin, bangun sendiri, kesadaran. Sholat tahajud tadi udah dikasih tahu sama Pak Ustadz Munawar. Sholat hajat, doain orang tua kalian. Orang tua saya masih Katolik, masih Protestan Kak, beda agama Pak. Doain biar dapat hidayah. Hidayah udah buat nama sekolahan saya Pak. Tarik ke hati mak lu. Iya nggak? Ngerti ya San? Lu kan dulu sekolah MI di Al-Hidayah juga lu. Masa mengirim madrasah ke Capi ke nenek emak lu ya gaplek lu. Hidayah. Apa pacar lu namanya Hidayah nih? Iya. Lu punya pacar Al? Wah, awas lu kalau kecil-kecil pacaran. Lu nggak jadi cukur. Kalau sekolah cukur. Yaudah intinya antar dulu San. Gimana ininya nanti kita selesaikan secara adat. Tenang aja kalau emang ini. Lu kono kalau berdaftar sekolah minta sama gua. Ngerti? Ntar duit lu buat kawin. Ya. Ketawa. Oke. Kita tutup bersama-sama. Loh, ntar dulu. Tadinya kan Senok Musa taruh di mati. Ternyata dia nggak kuat milih kuli payah, singkatannya kuliah. Ya udah terserah ya. Lu kalau pulang nyantren itu masih bisa kuliah, tapi nggak bakalan lu lulus kuliah pengen nyantren. Catat baik-baik. Lah itu rumus kehidupan. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.